Anda disuguhi tema malam hari ini yaitu Al-Hurriyah, merdeka. Pertanyaan, apa benar kita sudah merdeka? Itu pertanyaannya. Hadirin, merdeka yang dimaksud supaya eksselensi, sempurna, perfect, yaitu merdeka lahir dan batin. Ada berapa hal yang menyangkut kita belum bisa merdeka. Satu, menyangkut, mohon maaf, hidup memperbanyak utang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak Saudara, jamaah salat Isya yang dirahmati oleh Allah. Hadirin, Anda disuguhi tema malam hari ini yaitu Al-Hurriyah, merdeka. Pertanyaan, apa benar kita sudah merdeka? Itu pertanyaannya. Hadirin, merdeka yang dimaksud supaya eksselensi, sempurna, perfect, yaitu merdeka lahir dan batin. Ada berapa hal yang menyangkut kita belum bisa merdeka. Satu, menyangkut, mohon maaf, hidup memperbanyak utang. Sulit merdeka itu. Sementara minggu ini utangnya negara 7.800 triliun. Barusan ngemis njaluk nang Jepang untuk ngurusi EKN investasi. Barusan ngemis nang Cina. Alhamdulillah proyek dari Cina batal, dari Jakarta ke Surabaya kereta api cepat itu total investasi Cina. Yang Jakarta Bandung berhasil. Saya tidak tahu Pak, anak cucu kita nanti ketemuan dadi jeragan apa dadi jongos ketika 2045. Mohon maaf, iya, Cina kelebihan penduduk. Satu-satunya sing longgar ya Kalimantan. Tanah di Kalimantan yang dikepung IKN itu jangan tanya harganya, sudah dikuasai mata sipit semua, sudah habis. Hadirin, balik yang namanya merdeka. Kenapa kita belum merdeka atau belum sepenuhnya merdeka? Satu, hidup memperbanyak utang. Dua, investasi dosa. Dosa diperbanyak, bukan tobat yang dicari, tapi dosa diperbanyak. Aneh lucu bin ajaib, mau nyalon presiden kok mendadak sontak kepingin budal haji. Ya subhanallah. Berikutnya yang ketiga ini yang kita bahas. Mudah-mudahan 1 jam 1,5 jam nututi waktunya. Yang ketiga, why, kenapa atau mengapa kita belum bisa merdeka? Terlalu cinta kepada dunia. Isinya dunia, harta, pangkat kedudukan, wanita atau suami atau berpasangan, termasuk anak. Terlampau amat cinta kepada mereka. Hidup Anda tidak bisa merdeka. Sementara kita disuguhi, saya tunjukkan 3 manusia utama. Yang 2 asli Indonesia, yang 1 dari Mesir. Ada 2 orang Indonesia yang dikurung, dikonggong lewat tali besi, tapi mohon maaf, jiwanya merdeka. Siapakah gerangan? 1, Buya Hamka. Buya Hamka dimasukkan penjara oleh Orde Lama, tapi jiwanya merdeka, Pak. Subhanallah. Dicunyuk listrik, disulut dengan api rokok, termasuk disuruh minum dengan kencingnya sendiri. Buya Hamka di penjara, jiwanya merdeka.
Berikutnya Pak Ahmad Nasir, sama, dipenjara oleh Orde Lama, tapi jiwanya bebas, subhanallah. Terakhir spektakuler yang direkam oleh Al-Quran, Nabiullah Yusuf masuk penjara tanpa proses verbal, tapi jiwanya merdeka, subhanallah. Justru waktu itu ada peluang untuk keluar, tapi Nabi Yusuf nolak. Kenapa nolak? Alasannya logis. Tolong sampaikan pada penguasa Anda, kenapa waktu itu saya dimasukkan penjara? Begitu. Ketika Yusuf dapat jawaban clear and clean, jawabannya jelas, gara-gara kepotokan lewat perempuan yang apa? Yang ganyeng, yang kepotokan, itu ya. Baik. Setelah jelas, maka terus Yusuf baru mau keluar. Kesalahannya apa? Dia tidak bersalah, hanya dipotokkan. Jadi wong lamangan kepotokan. Gak melu mangan nongkoi kena telutuni. Iya. Oke ya. Baik. 3 manusia pilihan tadi itu, mohon maaf, fisiknya dikungkung oleh terali besi, tapi jiwanya merdeka. Hadirin, Anda disuguhi sekarang Nabi Musa, jiwanya merdeka sekaligus memerdekakan Bani Israel dari kungkungan Fir'aun laknatullah. Surat Toha, surat 20, yes. Surat 20 ayat 17. Nggih, tolong dibantu. Tolong dibantu. Surat 20 ayat 17. Diterjemahkan. Sampun, ada yang siap? Tolong dibantu. Nggih, yes. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Wahai Musa, apa yang selalu nempel di tangan kananmu itu apa? Hadirin, Nabi Musa sejak remaja sudah pegang tongkat, selalu ada di tangan kanan. Jangan sampai tongkat ini salah fungsi, maknanya disfungsi. Kalau di tanah Jawa digain dukun tongkat. Sampai detik ini banyak orang yang mencari tongkat Bung Karno. Mau harganya berapa miliar? Ya. Tapi tidak pernah ketemu. Begitu, subhanallah. Apa yang selalu ada di tangan kananmu itu apa? Allah maha tahu, tapi tetap tanya sebagai maha guru. Jangan sampai murid ini bandel atau tidak jawab ketika ada pertanyaan. Itulah murid yang soleh, yang baik. Jawab Nabi Musa, yes. 18. Lanjut. Lanjutannya. Tadi 17, sekarang 18. Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku berkembuh padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Qala, Musa menjawab, iya asaya Gusti, menika tongkat Gusti. Lah ya kon gaya apa? Atawakkau 'alaiha, saya pakai berkeseimbangan, bertelean ketika naik terutama turun gunung sebagai rem cakram. Hadirin, kalau putra-putri Anda menuju ke gunung, naik gunung, tolong antara lain rumus dari Nabi Musa ini dibawakan, yaitu tongkat. Untuk apa tongkat? Banyak manfaat. Ya, banyak manfaat. Ketika di tengah perjalanan ketemu ular, tongkat main. Ketika di akhir perjalanan ngereng onok Mbak Har, tongkat main. Siapa Mbak Har? Harimau. Tongkat main. Iya. Masa nututi Pak tongkat? Mohon maaf Pak Mas'ud yang paham betul, di Lamongan itu ada tongkat, di ujungnya itu dikasih besi lancip, namanya sengkap, untuk nyari ikan. Lah sampai nggawa ngono wong limo nggawa ngono kabeh ana macan situk beres. Iya.
Kepengen disotok itu ya amblas begitu. Tongkat. Kalau ndak ada bahar, kalau ndak ada ular. Lah kalau ada teman semaput, gawa sarung kari kelebokno dipikul, bagus. Ambulan ndak bisa naik sampai di sana, ndak bisa. Sarung, fungsi sarung, saya nyatet fungsi sarung itu paling nggak ada sampai 12. Subhanallah. Plus ada tongkat, aman. Itu fungsi untuk pendakian. Jelas ya? Baik. Saya pakai untuk bertelean, berkeseimbangan, naik terutama turun gunung. Wa ausyu biha ala ghanami. Saya pakai untuk merontokkan dedaunan. Kenapa dedaunan dirontokkan pakai tongkat? Sebab tinggi. Dan untuk makanan kambing saya, termasuk kambing saya hadiah dari saya disuruh ngon wedhus sebagai mas kawin 10 tahun dari Nabi Syu'aib. Begitu. Manfaat yang ketiga, waliya fiha ma'aribu ukhra. Gusti, masih ada manfaat yang lain. Saya tidak sebutkan semuanya. Kata Allah, hasilnya kumlot, bagus. Hasilnya kumlot, ya. Hasilnya kumlot. Pak Mas'ud, saya teringat kawan saya yang mau dites ketika masuk Depak. Ngetesnya cuma satu. Namanya lengkap, alamatnya lengkap, ijazahnya lengkap. Nggak dites apa-apa. Langsung disuruh sholat subuh. Ya Allah. Ngetes masuk Depak suruh sholat subuh. Kan delok kunut apa gak kunut? Ya Allah, subhanallah. Itu ya, baik. Sentimennya luar biasa. Oke, lanjut. Hadirin, Nabi Musa sudah lulus dari pertanyaan dengan jawaban yang kumlot. Lanjut 19. Yes. Qala alqiha ya Musa. Tangan yang sudah tongkat yang puluhan tahun di tanganmu itu sekarang lemparkan. Ya apa sih? Mari ditakoi, jawabannya bagus. Sekarang suruh buang, suruh melempar. Ini Nabi Musa disuruh merdeka. Jangan sampai ngelimbeng kena benda situk iki garakno gak merdeka. Banyak ndak orang Jawa ketika bulan Suro gak merdeka? Banyak. Nambo beduk, nambo kentongan, keris kala munyeng. Ditokno kabeh dikai jeruk purut. Iya, Mas Rezal, jeruk iku gawe tuku soto Lamongan iya, men. Jeruk digawe ngecuruti keris wis nayang teko nggone Mbah Sangkil gaya apa ya Allah ya. Subhanallah. Banyak orang Jawa yang imannya palsu ketika menjelang satu suro. Sampai sekarang ini masih banyak. Mohon maaf ya, saya tadi pulang siang jam 2:30 di rumah, ada laporan dari istri. Iki ana penawaran ceramah ndongone Lamongan dekat pantai, diterima apa ndak? Si delok judule apa? Petik laut. Jawaban gak iso. Ngono tok. Hari Minggu jam 10 pagi di Weru Lamongan. Petik laut. Tanya lagi sampai 3 kali, tetap tidak bisa. Kata-kata petik laut itu sudah mengarah ke mistik karena masih di bulan Suro. Begitu, subhanallah. Jelas ya, wong kene memberantas kemana-mana urusan petik laut, tak kene diundang petik laut, tak buyarno. Kecuali bupati ini teko, kecuali tak tandangi, tapi tak jelasno. Tahun ngarep kon baleni mbok tak singkirno iki kon. Sekarang diganti, tumpeng-tumpeng gak usah digonang laut, kayakno anak yatim. Iya, subhanallah. Kecuali Rezal kalau mangan ku kakean tambah lemu ku. Buang itu, lempar dia. Nabi Musa yang pertama kumlot,
Untuk yang kedua ini di bawah kumulat sedikit 0, sekian. Kata abot. Barang yang sudah puluhan tahun dicekel kok suruh buang. Sampean karaku suruh buang berapa? Cuma 2,5%. Ngunai emane pol. Ya Allah, ya. Ini Nabi Musa total suruh buang. Set buang. Apa yang terjadi pelajaran berikutnya? Oh, lawang gurune Allah sing diulang Nabi dan Rasul, ya pelajarannya ekstrim. Lanjut. 20. 20. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Falqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Begitu dilempar, ya sudah tentu agak jauh. Begitu dilempar mendadak sontak. Tanpa berkedip, Nabi Musa tidak tahu perubahan tongkat menjadi ular, merayap begitu rupa menakutkan. Dan ini bukan sulapan, memang settingan Allah untuk ngajari Nabi yang kelak nanti musuhmu Fir'aun laknatullah lebih dari ini. Makanya sekarang butuh pelajaran. Subhanallah, subhanallah. Jadi Nabi Musa, elok genaya apa sih? Dilempar, mendadak kloget-kloget ular yang menakutkan. Subhanallah. Sangat boleh jadi ular iki mari dilempar berbalik arah Rezal, tek marani, lho marani. Nek ndelok iki marani, ndelok iki marani. Tapi Nabi Musa dikunci sama Allah. Ada kunci. Yes, lanjut. 21. Ya Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Qala khudha wa la takhaf. Hei Musa, lo cekelen. La ilaha illallah, cekelen. Wong koyo ngono cekel. Wala takhaf, jangan takut. Kelak begitu kamu pegang, saya kembalikan bentuk semula, yaitu tongkat. Walaupun ini tidak pakai kedip, tapi perubahannya sepersekian sekon. Sekon itu pecahan dari detik, itu Nabi Musa tidak tahu. Yo, pemenganga kologet kau nyekel tek. Subhanallah. Jere Rezal, iya nek nyekel mbok rondo, wong iki nyekel tongkat deh. Adik jadi ular. Subhanallah. Apa yang menarik ini? Jenengan kalau buat 2,5% itu zakat standar. Zakat standar. Tanya Pak Masud di Lamongan. Kalau padi sama tambak, iya zakatnya 5%, Pak. Kalau kena air hujan, berarti ngurangi beban biaya 10%. Tidak ada pertanian 2,5%, tidak ada. 5%. Kalau Anda dapat rezeki nomplok, rezeki keduk-keduk sumur burine oma, ketemu mas lantaan, ya ojo dibalik nona negara. Anda dikenakan 20%, namanya rikas. Kena 20%. Begitu. Subhanallah. Jadi ada 3 tingkatannya. Kita yang dagang, yang pegawai cuma 2,5%. Ngapunten ya, panjenengan dan saya, nek perlu ojo njaluk soge nemen. Soge ngono gak apa-apa, tapi nek nemen iku sing berat. Perhatikan baik-baik. Kalau 1 juta zakatnya 25.000, 2,5%. Sepakat? Oke? Baik. Rezal, kalau 100 juta zakatnya berapa? Berapa Pak? 2,5 juta. Kalau 100 juta. Kalau 1 miliar? 25 Pak? Juta. Semakin gede semakin elok. 1 miliar elok 25 juta. Sebelah oma dikongkon nuku, dikai kontrakan. Ya apa?
Jadi sing wedok, adik boleh setan pisan. Ya, sekali-kali wis gak zakat mari tahun niki ya wis gak apa-apa, temenan gak apa-apa. Dituku temenan kayak kontraan, kayak masa depan. Ya apa? Wong loro suami istri podo koplere. Hati-hati. Cuma 2,5%. Itu 1 miliar. Rezal 1 triliun. Kalau 1 triliun 250 juta. Yo la ilaha illallah. Cik medite kok. Ya Allah, ya Allah. Panji Gumilang duwe rekening 289. Diperkirakan 16 triliun. Pondok yang dipimpin, kalau ada yang konangan zina, diampuni asal bayar kafarat 2 juta. Pak Yusuf berangkat haji tidak perlu ke Mekah Medina, cukup Indramayu sebab ini tanah haram. Cukup Indramayu. Tanahnya seluas 1.200 hektar. Diteliti sama Mahfud ada 350 apa itu? Peta tanah apa namanya? Suratnya tanah itu apa namanya? Sertifikat. 350 sertifikat. Gak beres. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah sekarang sudah meringkuk. Tidak lama lagi maju di persidangan. Dan kalau sudah disidang dengan ancaman 10 tahun, namanya nanti berubah. Yang merubah saya bukan Panji Gumilang, Panji Golong Kuming. Rezal, kalau Anda punya kawan kebetulan bolak-balik rabi kasih doai milih sing glowing, jangan. Kelak nanti hidupnya akan golong kuming. Sing glowing itu biaya benges berapa, biaya wedak berapa, biaya kunjungan keluar untuk rekreasi berapa. Iku ono jadwale. Mbok teler temenan teler. Aduh. Ojo milih sing glowing. Iya. Oke ya. Baik. Udah ya. Sudah mulai ketemu natnya. Inilah Nabi Musa yang puluhan tahun tongkat di tangan kanan digudang sama Allah. Seluruhnya kumlot. Bagus. Dari mulai awal fungsinya apa? Dicoba dikongkon ngelempar. Setelah itu jadi ular, bergerak, merayap dengan cepat, ditangkap, kembali semula menjadi tongkat. Anda kalau infak sodako, sama Allah dikembalikan. Sama Allah dikembalikan. Banyak ayat tercecer di sini, oleh Allah dikembalikan. Allah kalau mengembalikan paling medit 10 kali lipat. Dinaikkan lagi 100 kali lipat. Dinaikkan lagi 700 kali lipat. Dinaikkan lagi unlimited. Itulah janji Allah. Makanya jangan segan kalau memberikan zakat. Itu ya, infak sodako. Jangan pernah sedih, jangan pernah gentar. Hadirin, sebelum kisah Nabi Musa kita selesaikan, kita lanjut ke yang lain. Nabi Musa sebagai pendobrak, penggerak orang-orang Bani Israel yang puluhan tahun dulu dibawa oleh Nabi Yusuf sama sang ayahanda Yakub bedol desa dari Kan'an, dari Yerusalem, semua anak cucu pinak dzurriyyah dibawa semua ke Mesir. Setelah Nabi Yusuf, Yakub sudah tidak ada, akhirnya Bani Israel di Mesir jadi penduduk kelas 2. Maknanya diperbudak. Berikutnya Allah menurunkan Nabi Musa dengan ibu bernama Yukabat. Oke ya, itu keturunan dari Bani Israel. Hadirin,
Nabi Musa dan Harun diutus untuk membebaskan perbudakan ini. Suruh ngentas. Ya apa caranya? Oke, baik. Nabi Yusuf sama Harun sebagai pendobrak utama untuk pembebasan perbudakan. Toha 47, yes. Toha 47. Silakan. Maka berbilang kamu berdua kepadanya, Fir'aun, benar-benar sungguh kami berdua adalah utusan Tuhan. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan sebuah bukti atas kerasulan kami dari Tuhan, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya ambil tengahnya saja. Fa'arsil ma'ana Bani Israel. Fir'aun, kami berdua datang dalam rangka diutus oleh Tuhanmu dan Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan Bani Israel dari kuku penjajahanmu. Lepaskan dia. Hadirin, Bu Bapak Saudara, Fir'aun itu berat sekali melepaskan Bani Israel. Jawabannya tunggal. Sebab Bani Israel bisa dijadikan budak. Bangun piramid, bangun apa saja, gak dibayar. Nah, ini penduduk asli lah bayar, ngurangi kas negara. Iya. Subhanallah. Ini aslinya. Jadi Fir'aun berat sekali melepaskan Bani Israel ini. Kalau di Indonesia dulu ada tenaga rodi, ya begitu. Ketika kerja bangun Anyer sampai Panarukan, nenek moyang kita waktu itu ngerokok, disaduk sama Belanda, kejelungup, mati, adik kelaparan pisan, wongi guru. Pas kelihatan ngerokok, oh jangan harap. Banyak yang meninggal. Kita tinggal menikmati, subhanallah. Ya, seperti itu gambarannya. Terus kisah yang kepada saya, iya, Rezal, Londone dekek topi laken dok gini, namanya Joy, tek, wis. Londone nandi, numpak jeep wilis, gendaan dok gini, apa itu, pandaan ngulon, iya, nanteretes. Tapi topi lakennya dekek gini, ngono iku wong wedi kabeh iki sik ana apa dekek topi laken iki. Allahu Akbar. Kadang ditiru polisi, dekek sepeda motor dihalang nang ngono, mbok polisine ngerokok mbok apa iya pokoke ana sepeda iki wong wedi kabeh. Allah. Iki teori Belanda. Oke ya, baik seperti itu. Fa'arsil ma'ana Bani Israel. Fir'aun lepaskan Bani Israel. Manusia lahir merdeka. Kenapa sekarang di mata kalian semua keturunan Bani Israel kalian jajah? Iya. Kalian terkam, kalian peras tenaganya tanpa ada pembayaran dan seterusnya dan seterusnya. Sudah ya? Baik. Nek delok kaya ngene, mohon maaf, ya pahlawan yang asli sebenarnya ya model kaya Nabi Musa begini ini, antara lain. Lah sekarang Pak, apa ada perbudakan? Mohon maaf, tak kasih bocoran. Di antara saudara Anda nanti pulang, tolong dicari. Ada yang kena perbudakan. Apa sih cirinya kena perbudakan itu? Uripnya tidak bisa merdeka, alias tiap hari tenger-tenger. Kenapa kok tenger-tenger? Rezal jawab, sebab dia kena Bang Tedil. Di Malang anaknya dibunuh karena ditagih terus dengan Bang Tedil. Suaminya waktu itu ada di Probolinggo. Setelahnya anak dibunuh, disilet, ya, dirinya dibunuh, membunuh diri, gak mati-mati, akhirnya gantung, baru mati. Ya. Sebenarnya gak usah gantung, nangone Alfamart tuku baygon beres. Ya. Jelas ya? Allahu Akbar. Mereka kena Bang Tedil. Sampai detik ini pemerintah belum bisa menghapus total namanya Bang Tedil. Sebab pemerintah sendiri utangnya juga amat sangat melampaui batas-batas. Oke ya, baik. Kita tinggalkan Nabi Musa dengan
kisah yang lumayan memilukan, tapi itu tugas yang amat berat, yaitu memerdekakan Bani Israel. Yes. Sekarang kita lihat surat 64. At-Taghabun surat 64. Iya, surat 64. Hadirin, panjenengan saya kasih pengantar At-Taghabun. Arti At-Taghabun adalah dinampakkan segala kesalahan ketika nanti di padang mahsyar. Apa saja yang dinampakkan itu? Berbagai macam kesalahan. Isinya dunia. Dunia terdiri dari dunia itu sendiri, dunya brono, harta benda, pangkat dan kedudukan, subhanallah. Anak, istri, anak, suami, ya, semua itu adalah penghalang untuk menuju kebaikan. Maka kita, supaya tidak terlalu mencintai mereka itu semua, maka tolong ketika mendapatkan mereka, termasuk dunia, istri dan seterusnya, tolong ditaruh di tangan kanan, jangan dimasukkan ke hati. Rezal saking cintanya dengan istri, akhirnya dibangunkan di India Taj Mahal. Lu itu kuburan, ya Allah. Kalau tidak salah istri keberapa itu paling dicintai. Itu kuburan. Subhanallah. Oh, subhanallah. Berapa triliun itu? Nguras kas negara mek digawe kuburan. Allahu Akbar. Subhanallah. Ono mana istrinya meninggal, iya, ngejak Satpol PP karena bikin kemah untuk kuburan selama seminggu. Terus seno sampai 40 dino, terus seno sapa ro mek dipethuki tengah wengi kon ya. Digawakno sego pecel karo rawon. Kok cek sampel sih? Menurut rumus Rezal, nek mati ya gendaan lah was di SMS liya. Wong si ono calon iya. Sementara laki tidak punya masa iddah, tidak punya masa tunggu. Begitu. Baik, biar tidak bertele-tele, segera kita masuk yang namanya isi dunia. Yes. Surat 64 At-Taghabun ayat 14. Silakan. Ayat 14. Oleh orang-orang yang beriman, kemudian di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hadirin, ada terjemahan yang kurang pas, tolong Anda ralat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang mengaku dirimu beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya istri-istrimu. Semua Al-Quran nyaris sudah tak cek, diterjemahkan istri-istrimu. Azwaj itu bukan istri, pasanganmu. Kalau diterjemahkan istri, istri disudutkan. Ini ndelok ayat iki. Istri tok sing salah ya. Iya. Pasanganmu. Kalau suami berarti istri. Kalau istri berarti suami. Pasangan hidupmu. Rezal, asli Anda itu asli mana? Oh, Surabaya. Saya ke rumah saudara Anda. Sing tak pedui lanang. Berarti bojone. Waktu itu si muncul sing wedok. Saya tanya walaupun saya kenal tapi gak akrab. Mbak, iya. Mbak, pasangan Anda kemana? Kira-kira benar enggak itu? Loh enggak, pasangan Anda kemana? Sebab ono sing wedok. Saya ngomong gitu tuh benar enggak? Benar, pasangan. Rezal bowo mantu, ono mantu. Rezal ijenan. Zal, pasanganmu gak konjak. Artinya istri, paham ya? Istri juga begitu, ketika sendirian tak tanya, Mbak, kok pasangannya ada diajak? Maksudnya suami. Sama, azwaj itu pasangan. Lah kalau suami
Laki-laki masuk surga katanya dapat bonus bidadari. Kalau istri masuk surga, sampean kena bidadari nek durung sunat pisan ya apa? Maknanya suami masuk surga dapat pasangan, sudah bertentu lain jenis. Istri masuk surga juga dapat pasangan, gitu loh. Tidak ada bidadara itu, paham ya? Pasangan hidupmu ada bonus. Ini azwat, ini pasangan. Berapa Quran sudah tak cek? Sama azwat semua. Itu diartikan istri, kasihan istri sebagai tertuduh, begitu. Saya ulang. Wahai orang beriman, seberapapun imanmu, sesungguhnya pasangan-pasanganmu di rumah, wa ulatikum, dan serta anak-anakmu baik laki maupun perempuan, laki perempuan tak tambah sendiri, aduwal lakum, itu musuhmu. Loh, ya apa? Musuh. Ya apa sih Quran ini? Jadi dikon rabi, tapi musuh. Mari rabi kon duwe anak, tapi musuh. Quran sing nyelesekno. Fakhdaruhum, hati-hati ya. Hati-hati. Sebab anak dan pasanganmu itu fitnah. Sebentar lagi ayatnya. Fitnah itu cobaan. Cobaan itu sama dengan ujian. Ini ujianmu lulus, bagus. Tapi banyak yang gagal. Nanti berikutnya yang gagal keterangannya. Oke, baik. Fakhdaruhum, hati-hatilah ketika kamu menghadapi mereka, baik pasanganmu, istri maupun suami. Hati-hatilah. Nek kon kerasi terus ada ngomong maneh ngene, Zal, iya. Aku lho sakjeke dhewe anakmu iku gak kepikiran aku, iya. Kok cek nakali nemen sih, niru sapa kon iki? Lho bapakne ngomong ngono. Nek anake ngomong, ya siapa mana dah gak ngarepku iki ngono ya apa ya kira-kira ya. Mosok niru ibuke. Oke, baik. Utawa ngomong ngene, Zal. Ketok aku karo ibumu iku biyen perhitungane salah waktu nikah kuwi ya. Dadine kok nakal betik ngene ya. Oke, baik, baik. Fakhdaruhum, hati-hati ketika nangani mereka. Wa in ta'fu, jika Anda memaafkan, bagus. Wa tasfahu, Anda menyantuni mereka. Wa taghfiru, ampunilah mereka. Sebab bagaimanapun mereka butuh kasih sayang, butuh pengajaran karena hidup belum banyak makan asam garam. Fa innallaha ghafurur rahim. Allah pun Maha Penyayang. Ikutilah Allah, ikutilah akhlak Allah. Allah Maha Penyayang. Nggak boleh saking gergeten sama anak, minggato mari. Iya, nggak boleh. Minggato mari. Mas Rezal sama istri juga begitu. Gak ngono, kon cik nemen sing nggodha karo aku. Wis cukup sakmene ae. Meneh mari subuh tak terus nang nganjuk. Ya Allah, ya Allah ya. Ana maneh sing ngomong, aku lho sakjeke rumah tangga karo awakmu 2 tahun, dagang bolak-balik gagal. Ketoke gak jodoh karo awakmu. Nah nek ngono ya apa ya? Ya tak cukupno sampai sak minggu iki ae. Mari ngono ayo diselesekno. Sampe cek temenan sing lanang iku, lak duwe gendakan ndok kriyan pisan. Gara-gara ngomong ngono. Itu hanya sebagai justifikasi pembenar. Pembenaran saja bahwa gak jodoh gara-gara hitungane salah atau dan lain sebagainya, atau wetone gak cocok. Dicek temenan, ndok kriyan, duwe gendaan mbok rondo bakul sayur ya apa? Allahu Akbar. Pak Musa kok tahu model seperti ini? Saya sering nangani model-model seperti itu. Di balik itu ada udang di balik rempeyek. Tapi dalilnya yaitu ketoke karo apa gak jodoh. Bolak-balik dagang gak cocok. Hati-hati, itu hanya sebagai kamuflase, justifikasi pembenar. Ya, begitu. Oke, baik. Sekarang Anda disuguhi lanjut 15. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar.
Innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu itu, wa auladukum, dan anak-anakmu, baik laki maupun perempuan, fitnah. Semua itu cobaan. Cobaan itu ujian. Tergantung Anda memperlakukannya bijak apa enggak. Ngene tok. Bijak apa enggak. Harapannya ya lulus, harapannya. Kalau lulus syaratnya apa? Walaupun dia salah, Mas Rezal, syaratnya tadi itu di 14 diberikan syarat yang 14 tadi itu loh ya. Oke, yang 14 ya. Maafkan, iya, maafkan kesalahannya, santuni mereka, ampuni segala kekurangannya. Iya. Tutup. Apalagi Anda mertamu nyeritakno, ya Allah, anak sampean kok soleh-soleh gini api. Anakku gak donong belas sopo terminal. Dijak nama itu wabote bukan main, umpamane ngono. Jangan dibuka, jangan dibuka. Berarti Anda watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Anda selalu dan senantiasa terus-menerus berwasiat untuk kesabaran dan kebenaran. Contoh Mas Rezal nangekno subuh, baik anak marotuwa, bojo maupun anak kandung, nangekno subuh. Dadak suami belenger ngomong ini, Dek, aku terus terang nangekno anakmu. Lah wong anake bareng kok anakmu gitu ya. Gilinge kalau bareng, lah pokok anakmu itu. Pakai mu itu berarti di sini ada jiwa yang keruh, Pak. Ada kekeruan. Jangan mu, anak kita atau anak kami atau sebut namanya. Mulai minggu iki aku mau nangekno subuh, aku wis belenger. Lah nek ngono ya apa? Ganti awakmu sing nangekno. Itu berarti kesabaran Anda hilang. Tidak boleh sabar hilang, itu tidak boleh. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bagaimana rumusnya nangekno subuh? Lampu dinyalakan. Tek, lampu nyalakan. Jangan ada gelap, karena gelap di situ susupan setan. Lampu nyalakan. Setelah nyala, cop air, air. Ditangekno. Anda nangekno ojo melayu, ndok kono dhisik. Sampai nang jeding ambil air wudu. Ditangekno terus Anda nyingkir. Ya wajib ambruk mana koyo menara Eiffel, iya ya. Wong Anda nyingkir, jangan nyingkir. Pak, bolak-balik. Loh, ayat Al-Qur'an ndak ada batasan. Hatta mereka sudah rumah tangga, tetap diingatkan, ya apa sholatmu? Begitu. Subhanallah. Ndak ada batasan. Kalau tidak dibatasi, tidak ada batasan, jangan Anda membatasi sendiri. Aku pegel aku ngelingno bojo iku, bolak-balik double kepel. Lho pancene bojo. Selama jadi bojo ya Anda yang tanggung jawab untuk membina. Jere Rezal, Ustadz kalau tidak bisa dibina, dibinasakan bagaimana? Oh, nang pengadilan dilaporno KDRT, iya. Kan tidak boleh. Oke, apa kalau begitu isinya dunia? Harta benda dunya brono, pangkat dan kedudukan, anak dan pasangan. Itulah sing ngramekno donya. Nek ana ngono donya gak rame. Tapi kita sebagai suami sekaligus sebagai guru di rumah tangga disuruh Al-Qur'an fakhdaru. Hati-hati. Hati-hati. Nek kon kerasi arek iki potong, tapi nek kon kalemi gak tau ngelingno arek iki ndodro. Berarti ambil jalan tengah. Bagaimana caranya? Begitu. Jelas ya? Begitu. Hadirin Ibu Bapak Saudara, Ibu, mohon maaf. Banyak istri, kebetulan ini istri contohnya. Banyak istri ketika diajak umroh, itu begitu turun di pesawat, sampai di hotel, dari hotel mau menuju ke masjid untuk jamaah pertama kali, langsung kena serangan asam urat dan diabetes. Kok roh Pak Musa kena serangan asam urat? Melakukannya satu sempor. Sebab ngelewati lorong-lorong toko emas, jadi melakukannya lambat.
Penataan emas itu berkilo, ya Allah Gusti, bagusnya bukan main. Siapa tidak tertarik, terutama perempuan, lihat kilauannya emas. Akhirnya dari ujung pandang tidak tahu beli 1 kilo itu asli apa enggak. 1 kilo didekek awake ngene kabeh ya, 1 kilo. Allahu Akbar. Harapan saya jenengan jangan cuma 1 kilo. Ada rumah makan dari Kalimantan Selatan, praktek dibuka warungnya di belakangnya kuburan Baratu. Itu ketika SD Muhammadiyah kalau tidak salah 11 di Bangun Rejo, itu mau bangun, keteteran urusan dana sama Bamara. Anda kalau kekurangan dana tak pinjemi emas 2 kilo, tapi engkau balik no emas, karena putunya sekolah di situ. Pak, lah nyaurnya kapan? Sak duwemu. Ya Allah, sak duwemu artinya longgar. Kalau tidak salah 4 tahun ke sahur diutang no mana? Subhanallah, subhanallah. Loh ini ke rumah makannya gak tambah, iya, tambah luar biasa. Bamara, subhanallah, ikan bakar, subhanallah. Itu ya, ngutangi tok, gak ngekei, minjemi. Tapi saya tidak mau dibayar uang. Kelak nanti emas, nyaur emas, karena harganya kan fluktuatif, itu masalahnya. Oke ya, baik. Sampai di sini kita buka pertanyaan dulu. Ada yang nyoba untuk mengkanter? Yes, ayo, silakan. Sebelum saya lanjut seri ketiga. Oke, sementara tidak dulu ya. Oke, saya selesaikan dulu. Baik. Saya selesaikan dulu. Hadirin, sekarang Anda buka surat yang ke-100. Wal adiyati dobha, surat yang ke-100. 100, nggih. 100 ayat kita ini 6, 7, 8. Langsung nyambung. Yes. 6, 7, 8. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu cintanya kepada harta berlebihan, melampaui batas. Melampaui batas. Mas Rizal, Anda pernah dengar kakak dan adik tengkar gara-gara urusan waris? Bagus, bagus. Tidak sedikit urusan harta. Allahu Akbar, subhanallah. Saya pernah dapat cerita lumayan sohe di sepanjang buka makanan. Tidak tahu Ponorogo ini buka apa, pecel atau apa ya. Dia buka pecel set, ininya buka, ini buka juga sama pecel tapi berjarak. Ini tidak payu karena ini lebih duluan. Ini pesen mercon bantingan, seret ke sini, wetenge melembung, dadi lan matee. Anaknya gak terima, ngirimi ke sini, seret, iki wetenge ya melembung. Satu dengan yang lain saling peretel. Hanya urusan jualan, iri, subhanallah. Subhanallah, itu jualan. Apalagi urusan waris. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu menyangkut hartanya terlalu berlebihan, sehingga sampai kematus, direwangi pesen mercon bantingan, direwangi arit menari-nari, carok gara-gara urusan harta. Allahu Akbar, subhanallah. Hadirin, ada hadis kereng, manusia itu dikasih emas bukan 1 kilo, bukan 1 kintal, boleh jadi ton, karena ini lembah berisi emas. Rasulullah kalau memberikan satu perumpamaan amat sangat luar biasa.
Kata beliau, lembah berisi dengan emas. Bagaimana kisahnya ini? Laukana ibnu Adam, kalau seandainya anak turun Adam, wadiyani min dhahab, punya 2 lembah, di situ berupa emas, berarti ton, ini ton sudah. Latamanna anna lau thalith, dia sangat berkeinginan punya 3 lembah. Wala yamla'u jaufin ibnu Adam, anak cucu Adam tidak akan terpenuhi secara puas perutnya, keinginannya, illa turab, kecuali diuruki tanah. Maknanya mati, selesai sudah. Rezal Pajero Sport sama Alphard mahal mana? Alphard bagus. Awalnya punya Pajero Sport, itu diincar sudah 5 tahun, sekarang berhasil. Satu saat dia sak keluarga di Pajero Sport, di tol disalip dengan Alphard terbaru. Akhirnya dia emosi, kapan saya bisa punya Alphard? Diparingi 2 tahun lagi punya Alphard, tapi Toyota Fortuner tidak hilang, tetap ada. Jadi punya 2 sekarang, Fortuner sama Alphard. Iya, sudah punya Alphard. Terus punya lagi yang pernah dipakai oleh yang punya sepak bola Rans Nusantara, yaitu Raffi Ahmad. Harganya puluhan miliar. Saya tidak tahu mereknya, sampai lupa, sebab kepethuk yo garo, cuma rono TV, apa mana tahu diserempet saya, disalib tidak tahu. Bagus sekali mobilnya. Tapi Raffi Ahmad tahun ini mau daftar haji, gak sido. Mau berangkat haji gak sido. Kenapa? Tidak punya waktu. Tidak punya waktu. Padahal haji Rezal ada 5 varian. 1 sepeda ontel, bagus. Dari Malang sepeda ontel, tidak pakai nunggu kuota. 2 suami dan istri TKI TKW, bagus. Kenapa tidak? 3 ikut depak, tapi tunggunya 38 tahun. Harga tahun ini 57 tahun ini. 4 ikut plus, nunggu 7 tahun, harganya 200 juta tahun ini. Kelamaan ikut furoda. Pak Yusuf, furoda itu puasa daftar, akhir Syawal, Dzulqa'dah berangkat. Jadi cukup 1 bulan. Harganya 400 juta. Raffi ini mau yang 400 juta ini sebenarnya ke Ison, tapi diambil waktu 18 hari, kelamaan. Tidak mau, membatalkan diri, gak berangkat. Kapan punya waktu longgar? Ketika diuruki tanah, mujur ngalor ngidul, longgar waktunya. Allahu Akbar. Pak Musa, 400 itu ada yang beli undangan raja yang dijual sama Depak. Ada. Jakarta itu wong sugih sak warat-warat, Pak. Reno Barok yang dulu pernah gendaan dengan Luna Maya, terus ganti Syahrini, itu uang maharnya, uang mas kawinnya itu 40 miliar Syahrini. Yang khutbah nikah Profesor Quraish Shihab di Jepang. Allahu Akbar. Rezal, Anda ketemu uang 40 miliar di DKI endi kira-kira ya? Kayak apa kabeh ta? Subhanallah ya. Itu ya. Baik. Itulah anak cucu Adam, dikasih berapapun tidak pernah puas. Sementara yang saya tahu, presiden dunia yang punya mobil di atas 700. Presiden Uni Soviet yang sekarang perang dengan Ukraina. Brunei, Sultan Brunei punya mobil sing paling soro supiri. Punya mobil kalau ditaruh di lapangan Gelora 10 November, insya Allah gak muat. Jadi tiap pagi itu manasi tok. Mana yang dipakai karo, sing penting dipanasi dhisik. Mari manasi kene pindah rono, terus mubeng koyok. Ketoke mari sholat subuh sampai jam 8:30 durung mari mek manasi tok. Sultan Brunei.
Habibie ketika meninggal punya mobil mewah, ditaruh di parkiran bawahnya supermarket, ya insya Allah baru pas. Semua mewah. Ya. Sudah ya? Baik, baik. Sementara Anda saya tunjukkan lagi satu ayat yang model ekstrim. Iya. Surat 102. 102. Yes. At-Takatsur 1 dan 2. Suratnya 102. Ayatnya 1 dan 2. Silakan. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kebun. Alhaakumut takatsur. Kalian bermegah-megahan baik pangkat, kedudukan, termasuk mobil, harta dan benda. Kalian sampai saling pamer, namanya flexing. Bahasa Arabnya tabarruj al-jahiliyah. Pamer, flexing. Kalian selalu pamer, bermegah-megahan. Kapan Anda berhenti tidak bermegah-megahan? Hatta zurtumul maqabir. Kalau Anda diusung menuju ke liang lahat, kuburan. Megah-megahan Anda sudah selesai. Ya. Mas Rezal, tumon ada mayit terus nggawe arloji emas. Tumon? Tumon? Kalau Kristen itu Pak, dipakai lengkap termasuk jas dan dasi, sebab dia langsung siap masuk surga. Sementara orang Islam dituduh tidak siap masuk surga, sebab pakaian yang dipakai bakalan dan belum dijahit, jadi belum siap masuk surga. Kecuali Kristen yang sudah siap. Kata mereka. Kata mereka. Kalau ada jenazah pakai arloji emas 24 karat, mohon maaf, harus dijaga. Kalau tidak didongkal karo arek-arek, ya. Dibongkar karo arek-arek. Hati-hati. Makanya yang ada di Islam cuma membawa 3 helai kain dan tali pocongnya tidak usah diudari. Siapa yang nyuruh udari itu siapa? Kurikulumnya dari mana? Tidak ada itu. Semua ngawur. Semua ngawur. Tidak ada itu. Apalagi dikasih kembang. Mas Rezal kalau Anda di kantor sebagai humas, begitu ada bapaknya dari kawan Anda meninggal, Anda diserai suruh beli kembang ucapan duka yang harganya 1,5 juta standar. Ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta, dan Anda dipesankan ada 5. Tolong Anda bangkang. Semuanya tetap dalam amplop, berikan kepada rumah. Sohibul musibah. Bagus. Anda dipanggil jawab. Pak, dalam keyakinan agama saya, kembang tidak ikut ambil bagian ketika meninggal. Dan itu mubadzir. Apalagi kena hujan, nyunyut. Tapi tidak amplop. Iso nyelesaikan persoalan utang piutang. Dalil surat 17 Al-Isra. Mubadzir. Al-Isra 28 29. Silakan dicek. 26 27. No 26 27. Yes. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu mengumpulkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya para pemboros, tidak peduli bupati, tidak peduli siapapun, ketika pemboros bawa tumpeng sego kuning, gonang kuning laut untuk petik laut dan seterusnya, kanu ikhwana syayatin, saudara setan. Berarti dia sendiri waktu dilantik, yang ngelantik keliru, yang dilantik itu setan. Wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Adapun keberadaan setan kepada Tuhannya amat sangat ingkar. Rezal Bupati Sidoarjo yang 20 tahun menjabat, 10 tahun jadi wakil,
10 tahun kurang karena ketangkep KPK, istrinya sudah meninggal duluan, jadi kembangnya amben, sekarang dirinya kembangnya amben. Selalu menghidup-hidupkan bahwa tumpeng sego kuning dibawa ke ketingan di tengah laut diguling no lep larung sesajen petik laut. Mubadir. Kalau Anda waktu itu jadi camat suruh koordinir, jangan mau. Dipecat lebih baik. Saya nanti mati husnul khotimah. Bagus. Anda urun tok tidak boleh. Lihat tok tidak boleh sebagai destinasi wisata. Syirik jangan dilihat. Syirik jangan dilihat. Jelas ya? Subhanallah. Berapa orang-orang yang punya laut model-model begitu itu? Semua tidak ada kurikulum Al-Quran. Itu hanya kurikulum wong Jawa sing gak paham tentang agamanya sendiri. Itu kan nyorok sama jin, baik darat maupun laut, sama itu. Jelas? Ditoleransi Rezal, bupati, begitu ada tumpeng kuning, diameter sampai 12 meter, ya, rek tumpengnya mandek, aku bupatimu. Kenapa Pak Bupati? Aku Muslim. Mari umroh. Digaya apa tumpeng iki? Anu Pak Bupati, ini kan bulan Suro. Di sini sudah puluhan tahun mereka penduduk sini ngelarung sesajen. Kalau enggak, nanti terjadi pagebluk. Pagebluk itu kena penyakit. Kalau lupa gak dikasih sesajen, sing bau rasa itu. Oh ngono, Bupati ngasih pengajian. Aku Islam, dasarku Al-Quran. Tumpeng go balik nang kota. Deken Panti Asuhan Muhammadiyah. Dipangan bareng. Pak Bupati, mboten sida nang laut gak. Mangkene ana apa-apa, aku sing nanggung. Penyakite waran aku sing nanggung. Bagus. Tapi gonok belas Ibu Bupati sing kaya ngene iki. Aku sing nanggung pagebluk penyakit. Kemarin Pak Yusuf 2 tahun kena pandemi, gak sido, gak iku, ya gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Allahu Akbar. Gak ada apa-apa. Lo memang gak ada apa-apa. Memang gak ada apa-apa. Bagus itu. Subhanallah. Begitu mestinya Islam itu, tunjukkan Anda punya akidah. Jangan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Dadak wedi karo jin sing mbok reksa baik pantai, laut maupun darat atau petik laut sedekah bumi. Wong sedekah kok ke bumi oleh kucluk gak ilok. Sedekah itu diberikan yang the have kepada the have not. Al-ghani yang kaya kepada al-fakir. Bumi panen dibalik namanya nang bumi. Lo kok cek kepleke. Ada kiai dari Jombang rambutnya gondrong. Bolak-balik ngomong waktu sedekah bumi, waktu ngeruat desa. Begini ini boleh karena ini termasuk local wisdom. Alhamdulillah sekarang di ICU sedang pendarahan otak. Sedang pendarahan otak. Ya, seperti itu. Minggu yang lalu saya ngisi di Jombang. Banyak yang cerita ke saya. Masih di ICU. Subhanallah. Nggih? Sudah hampir 8:30, ada yang tanya? Monggo, ada yang mewakili? Monggo. Cukup ya? Bisa di nat ya? Baik. Hadirin Ibu Bapak Saudara, jadi kecangking satu materi, kenapa manusia belum bisa merdeka? Karena terlampau bagharat humul hayatud dunia. Mereka dilalaikan, dilengakan oleh kehidupan kerlap-kerlipnya dunia. Isinya duit, dunia brono, pangkat, kedudukan, termasuk harta. Di dalamnya ada anak, ada istri, ada suami. Itu semua meramaikan dunia. Tapi lagi-lagi kita sebagai manusia, sebagai guru yang bijak, supaya hati-hati untuk ngeramut mereka dengan baik.
Sebab dikatakan Quran fitnah. Fitnah itu ujian. Kalau Anda bisa lulus dalam ujian itu, jelas Anda oleh Allah dikasih reward, tidak lain surga. Matur nuwun atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.